pagi yang sunyi, kami mulai lagi meniti jalan setapak penuh arti. Dengan hati teguh walau badai menghadang, kami berdiri tetap berjuang. Langit mungkin gelap, jalan pun berliku, tapi harapan ini takkan pernah layu. Kami honorer, menjaga mimpi negeri, berjuang demi cinta untuk semua generasi. Tak kenal lelah, langkah ini terus maju, semangat tak pernah padam, menyala di kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Saya ngajar di SD Kertanegara 4, yaitu dari tahun 2009. Dan saya bersekolah S1 yaitu di Sabili, Bandung. Kerja di sini yaitu hampir 15 tahun lebih. Pengalaman saya selama menjadi honor ya, dari gaji yang sedikit ya, 150 waktu itu, sampai alhamdulillah sekarang udah 600.000. Yaitu terus saya, karena saya kan orang pendatang juga kan, jadi jauh dari keluarga kan. Tuh. Ya, kalian hari ini yaitu tentang menulis sebuah percakapan ya di dalam sebuah cerita. Nah, nanti kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu kalian berkelompok 2 orang ya, membuat sebuah percakapan yang sudah dikasih contoh oleh Pak Abdul ya. Bisa dipahami? Saya di sini ngontrak ya, selama kurang lebihnya hampir 12 tahunan lah. Terus punya istri alhamdulillah ya, 2018 saya tuh nikah gitu. Dan punya anak alhamdulillah, anaknya itu 2. Yang paling pahit itu ketika kebutuhan lah, kadang-kadang nggak ada uang sama sekali. Jadi untuk jajan juga kan gaji bulanan, jadi kadang-kadang utang-utang sendiri, utang-utang dulu itu tuh ngutang lah. Jadi untuk menutupi kita beli beras kan harus itu dulu kan, utang dulu untuk maka setelah gajian maka kita bayar gitu. Waktu itu kan anak kan ya, anak pertama pernah itu kena DBD itu ya. Nah pas itu kan lumayan lah, karena di rumah sakit yang tidak ada BPJS-nya, jadi itulah ada minjem ke tetangga itu juga. Alhamdulillah sih ada tangga yang kasihan lah ke saya tuh, jadi bisa dipinjemin ya kan. Jadi ya, kadang sedihnya seperti itu tuh, jadi honorer tuh. Saya motivasi ya, ikut aksi itu karena ingin memperbaiki ya taraf hidup lah gitu kan. Jadi terus hak kita kan, karena saya kan ngajar di sini kan sudah lama ya. Jadi ya semangat lah untuk ikut aksi itu, memperjuangkan hak. Ya perasaan kedelusu sedih ya kan, karena itu kan kata bahasanya itu ya, cuman ikuti aja ya kan, ikuti nanti hasilnya gimana kan. Nah pas tahunnya ada perenggingan, jadi karena terus saya juga walaupun itu jika
tapi saya juga tetap belajar sih, tetap belajar, tapi hasilnya kan karena formasinya cuma sedikit ya kan, jadi saya tidak lulus, tidak lulus perankingan. Tapi kalau ya harapan saya mah kalau eh, formasi lebih banyak mah insya Allah sih ada titik terang buat saya ya kan untuk lulus gitu. Ya coba tengoklah kepada orang-orang kecil gitu kan, rumah saya tuh ya. Terus lihat masa kerjanya yang paling lama ya kan. Ya mudah-mudahan membuka formasi sebanyak mungkin lah ya kan, untuk kepala daerah tuh ya kan, untuk pemerintah juga seperti itu. Ya cita-cita saya kalau jadi P3K insya Allah nanti insya Allah akan lebih rajin lagi ya kan, akan memperbaiki eh, profesi saya ya kan sebagai guru ya kan, dengan ikut kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang keprofesian saya gitu. Ya harapannya ya yang masih kemarin ya tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena kita masih belum tahu ke depannya ya kan, nasib kita tuh apakah ada perubahan ke depannya yang lebih baik apa enggak kan, saya belum tahu. Jadi lanjutkanlah untuk aksi berikutnya sampai goal ya kan, menjadi P3K penuh waktu ya kan, jangan sampai cuma harapan-harapan doang ya kan, tetap kita lanjutkan perjuangannya. Untuk teman-teman di Senayan ya, saya pribadi ya kan tetap perjuangkan sampai ada jawaban yang pasti ya kan, jangan sampai jawabannya belum pasti tapi kita sudah selesai, jangan, terus lanjutkan ya teman-teman. Semangat ya teman-teman ya, lanjutkan. Tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari 2025 tetap lanjutkan semangatnya ya, tetap semangat ya untuk guru-guru di seluruh Indonesia ya, terutamanya semangat untuk mengajar dan untuk meraih cita-cita keinginan yang belum terlaksana. Semangat ya, kita raih, salam perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ading, TMT di SD Negeri Kertanegara 4, itu dimulai dari 2 Januari 2012. Pendidikan alhamdulillah S1 jurusan tarbiyah. Untuk pengalaman pribadi sendiri, ketika saya masuk awal kali di SD Negeri 4 Kertanegara, saya merangkap berbagai macam pekerjaan. Di antaranya yang pertama, ketika saya lulus, kemudian saya diundang untuk masuk bergabung ke SD 4 itu menjadi guru agama. Nah, seling dari itu kemudian muncullah yang namanya Dapodik. Nah, maka saya ditunjuk sebagai operator juga Dapodik. Ditambah juga ketika itu tidak ada guru wali kelas 2. Maka saya pun merangkap jadi guru wali kelas 2. Jadi agama sekaligus guru kelas 2 sekaligus operator. Masya Allah ini. Dengan gaji ya alhamdulillah yang tidak dibilang besar ataupun tidak dibilang kecil, cuman saya bersyukur saja karena ini adalah pengalaman ya. Bismillah, kita niatkan karena Allah. Nah, dengan seiringnya waktu berjalan, di tahun berikutnya saya nyabang, saya masuk ke SMK Al-Irsyad tahun 2013 kalau nggak salah itu, sebagai guru agama juga. Alhamdulillah untuk sekolah memberikan kebebasan, memberikan kebijakan untuk membolehkan saya nyabang. Karena mungkin dari pihak sekolah juga merasakan bahwa gaji honor itu tidak seberapa. Ya, pertama kali itu tahun 2019 kalau nggak salah. Saya ikut tes CPNS, tapi pada waktu itu saya masih belum berminat ya. Jadi saya hanya asal ikut saja.
hanya asal daftar dan selesai. Kemudian di tahun berikutnya saya sudah mulai serius, tetapi saya gagal dari pembuatan administrasi. Ada kekurangan berkas yang saya harus upload, tetapi saya tidak upload, maka gagal. Pada waktu saya tidak ikut jadi saya tidak setahun tidak ikut CPNS. Kemudian di tahun berikutnya tidak ada CPNS, kemudian ada P3K ya. Pertama saya ikut P3K gagal juga. Kemudian di tahun berikutnya ikut lagi, gagal lagi. Dan saya berpikir ini kalau saya belum mempunyai sertifikat pendidik, maka sampai kapanpun saya pasti gagal. Karena saya berjuang, saya berperang tidak membawa senjata. Nah itu. Makanya pas tes lagi P3K, saya hanya ikut aja, tidak terlalu serius, biasa-biasa aja. Yang penting database masuk. Nah kemudian alhamdulillah selang setahunnya lagi saya terpanggil PPG. Nah kemudian kemarin setelah saya terpanggil PPG dan lulus, kemudian ikut P3K lagi. Nah ketika ikut P3K lagi, disitulah saya mulai berjuang. Tetapi masih ada sedikit kekhawatiran karena formasi yang sedikit pada waktu itu. Untuk guru agama itu ada 21 formasi, sedangkan guru agama banyak, sekitar 200 lebih lah. Sedangkan yang sudah sertifikasi itu, angkatan saya saja ada 60. Maka saya harus berperang dan berjuang dengan yang ke-60 itu tuh. Nah, alhamdulillah saya masuk di peringkat yang ke-18 dari 21 formasi. Dan alhamdulillah hari ini juga saya bisa masuk ya. Pesan-pesan untuk honor yang belum lulus, tetap berjuang ya, jangan patah semangat karena saya juga dulu seperti itu, pernah ikut pernah turun ke jalan juga ya. Ya yang penting jangan sampai patah semangat, tetap untuk kehidupan jangan mengandalkan hanya dari ngajar. Saya pesankan untuk bisa berwirausaha. Ya yang lain lah untuk kayak sampingan-sampingan. Jadi jangan sampai kita hanya terfokus kepada honor sekolah. Yang penting supaya apa? Supaya tadi ada rasa ikhlas dan tidak mudah mengeluh. Alhamdulillah untuk tanggapan aksi kemarin saya mendukung teman-teman kita yang sedang berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarman. Saya adalah P3K angkatan ketiga ya, program dari Kabupaten Indramayu. Saya diangkat pada tahun 2024, tepatnya TMT-nya adalah tanggal 1 Februari 2024 dengan sejumlah P3K yaitu 1.700 kurang lebih Kabupaten Indramayu, merupakan rekor ya, karena Indramayu ini setiap tahun biasanya hanya angkanya di bawah 1.000 ya, bahkan di bawah 300, di bawah 200, tapi alhamdulillah pas angkatan kami P3K ini kuotanya lumayan banyak ya, sekitar 1.700. Nah, untuk pendidikan, saya pendidikan formal sekolah dasar di SDN 4 Kertanegara yang sekarang namanya SD Kertanegara, dan dulunya adalah SDN 5 Kertanegara. Jadi kembali ke asal tempat dulu saya sekolah, alhamdulillah dapat tugasnya di sekolah saya dulu ya. Untuk SMP saya di SMP Negeri Hardelis dan SMA saya di SMK Mandiri. Untuk S1 alhamdulillah saya dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Untuk pengalaman mengajar, pada dasarnya pada saat sekolah saya tidak pernah bermimpi atau bercita-cita menjadi guru ya. Karena dari kecil saya selalu bermain bola dan impian saya menjadi pemain sepak bola. Tapi itulah takdir ya. Takdir tidak ada yang tahu. Di saat lulus SMA ada beberapa teman
yang merekomendasikan saya untuk menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah. Tapi pada saat itu saya belum tertarik ya, karena mendengar cerita-cerita tenaga honorer yang dulu, tepatnya pelatih pramuka saya dulu, yang menceritakan bahwa ketika jadi honorer kita harus siap dengan resikonya. Salah satunya adalah siap dengan nominal gaji yang istilahnya mungkin di bawah standar ya. Maka alasan itu saya belum mau terjun di dunia pendidikan. Tapi berjalannya waktu, seiringnya waktu, mungkin ini adalah takdir sehingga hati saya mulai terbuka dan mulai bergabung di dunia pendidikan, yaitu tepatnya pada tahun 2019. Pertama saya mengajar di SDN 3 Karangtumaritis, ya, kurang lebih 5 tahun. Terus kemudian pindah lagi ke SD Tumaritis 2, tapi cuman hitungan bulan. Kemudian pindah di SDN Pasir Muncang, lumayan lama, kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Dan balik lagi ya, momennya pas di SDN 4 Kertanegara membutuhkan tenaga honorer, dan saya juga butuh penyegaran dan lebih dekat dengan domisili saya yaitu di Kertanegara, sehingga saya masuk ke SDN 4 Kertanegara. Di SDN 4 Kertanegara ini kurang lebih saya masuk tahun 2022, dan alhamdulillah rezekinya ada di sini semua ya. Dari mulai istilahnya ada program SPT, yaitu insentif dari kabupaten, dan semua juga didapatkan di sini, termasuk alhamdulillah rezekinya ternyata saya mendapatkan SK di SDN 4 Kertanegara. Suka duka jadi honor ya luar biasa. Dari yang tadi salah satunya adalah kita harus siap dengan nominal yang di bawah standar. Selain itu juga kalau saya pribadi punya prinsip, dimanapun kita berada, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk sekolah tersebut ya. Salah satunya program-program yang biasa saya jalankan di sebuah sekolah adalah yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi non akademik ya. Salah satunya adalah lewat jalur ekstrakurikuler. Beberapa ekstrakurikuler yang saya kembangkan di sekolah ini salah satunya adalah pramuka, terus ada juga kita latihan PBB atau lebih dikenal dengan Paskibra, dan ada juga kita ekstrakurikuler yang bermitra dengan organisasi luar sekolah yaitu SSB ya. Jadi ada kegiatan latihan sepak bola, tapi kita bermitra dengan SSB di luar sekolah yaitu SSB Lodaya Sakti. Itu adalah salah satu program-program yang saya kembangkan di SD ini ya. Untuk suka dukanya ya, selama bertahun-tahun saya berharap bisa jadi diangkat jadi PNS, karena dulu belum ada P3K, tapi harapan itu sempat pupus ya, karena selama 10 tahun lebih saya di dunia pendidikan tidak ada kejelasan, bahkan saya sempat keluar juga dari pendidikan mengembangkan usaha. Itu adalah salah satu bentuk kekecewaan ya, karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Cuman di sini ada sebuah pengalaman yang luar biasa ketika saya keluar dari dunia pendidikan dan mencoba mengembangkan usaha yang sedang saya jalankan. Usaha yang tadinya sudah naik, sudah dapat income bagus, profitnya sudah lumayan, tiba-tiba semua hilang karena di sini ada sebuah masalah yang belum bisa diselesaikan, yaitu adalah keinginan orang tua saya untuk menjadi guru ya. Karena mungkin orang tua berpikir sayang sudah sekolah S1 ya, sudah punya masa kerja yang banyak, yang lama di sekolah, tapi ditinggal sia-sia. Nah, di saat itu, di saat saya terjatuh, di saat saya benar-benar terpuruk, di saat saya emang istilahnya bagaimana lagi nih supaya saya istilahnya bisa memberikan kepercayaan ke orang tua bahwa tidak di pendidikan pun saya bisa sukses ya. Tapi ternyata nol besar ketika kita mengecewakan orang tua, ketika kita tidak patuh terhadap orang tua, dan istilahnya kita tuh sebenarnya kalau hidup kita pengen dipermudah ya, bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua
Nah, di saat itu saya mulai berpikir dan saya mencari orang tua yang dianggap saya orang tua. Saya konsultasi apa yang harus saya lakukan ke depan dengan keadaan yang usaha sudah semakin jatuh, utang juga istilahnya lumayan banyak. Di sini ada orang tua yang menyarankan coba ya introspeksi diri, flashback lagi permasalahannya apa, dan satu titik ketemu ada yang menyarankan coba balik lagi ke sekolah. Mungkin dengan balik lagi sekolah orang orang tua saya bisa lebih menerima keadaan. Saya mencoba solusi itu dan alhamdulillah saya masuk di SD Pasir Muncang tadi. Di situ saya berjuang kurang lebih 3 tahun, sama masih belum ada harapan juga. Saya ikut tes dari tahun 2018, CPNS, udah masuk ya sampai lulus SKB di Bandung, tapi belum rezeki juga. Saya waktu itu urutan kedua, yang diambil adalah cuma satu. Waktu itu formasinya di SD Babakan Plaza, yang lulus adalah Pak Nedi. Sekarang beliau jadi PNS di SD Babakan Plaza. Nah untuk tes yang kedua, saya juga belum lulus, sama masih CPNS, ya cuman tidak lulus SKD juga. Karena di saat itu ya orang tua saya, tepatnya bapak itu sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam beberapa hari pun saya istilahnya selalu menemani beliau, sehingga keadaan fisik saya, pikiran saya, tenaga saya sedang luar biasa ya, terkuras sehingga tidak fokus ketika mengerjakan soal. Dan yang bikin semakin apa kecewa adalah cuman kurang satu poin ya. Kurang satu nilai saja, ketika saya nilainya lebih dari itu insya Allah masuk, tapi ini cuma satu poin kurangnya untuk masuk ke tahap berikutnya atau SKB ya. Tapi ya saya tidak menyerah, saya berusaha percaya bahwa ketika kita menanam kebaikan, ketika kita mau berusaha, ketika mau bekerja keras, insya Allah akan ada hasil. Dan di tahun 2022 kalau nggak salah itu ada tes P3K. Alhamdulillah walaupun tidak masuk ke dalam kuota tahun tersebut, tapi di tahun berikutnya saya masuk ya. Saya masuk kuota yang sejumlah 1.700. Dan alhamdulillah sekarang berarti saya kurang lebih hampir 1 tahun menjadi P3K. Ya, pesan kesannya untuk motivasi ya buat teman-teman yang sekarang masih R3, insya Allah ya rezeki itu akan datang di waktu yang tepat, asal kita yakin dan mau usaha, nggak akan kemana ya. Kalau sudah rezeki, caranya bagaimanapun, kapanpun ya, pasti akan datang ke kita. Tetap semangat ya, tetap semangat dalam membangun bangsa ini dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk pendapat saya tentang aksi damai berarti ya, nah aksi damai kemarin dilakukan teman-teman R3, menurut saya itu sebuah langkah yang tepat juga ya, supaya pemerintah itu lebih memperhatikan ya honor-honor yang ada di sekolah. Karena pada dasarnya kalau melihat di lapangan, sekolah itu kekurangan guru, dalam artian guru yang diakui oleh pemerintah yang sudah PNS ataupun P3K. Tapi untuk tahun sekarang ya Indramayu itu kuotanya cuma sedikit, padahal tenaga honorer yang ada di sekolah seluruh Kabupaten Indramayu itu lumayan banyak ya. Sehingga dengan langkah yang kemarin dilakukan teman-teman, mudah-mudahan ya pemerintah Kabupaten Indramayu, BKPSDM juga ada tindak lanjut dari kegiatan kemarin, yaitu dengan pengangkatan teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmini, cukup singkat. Saya dari PTD SDN 4 Kartanegara, Kecamatan Hargelis, Kabupaten Indramayu. TMT mengajar atau diangkat 1 Maret 2000. Kalau di sekolah ini pindah itu 11 November 2003. Ya, melihat begitu banyaknya honorer yang belum diangkat ya, saya masa prihatin juga, khususnya di wilayah Indramayu. Ya,
menghimbau aja lah kepada pemerintah pusat atau daerah untuk segera dituntaskan tahun ini kalau bisa, ini tidak ada lagi honorer gitu. Ya harapan saya semoga semua honorer ini bisa diangkat dan bisa mengabdikan pada instansi masing-masing, baik itu honorer dari guru maupun dari nakes dan juga yang lainnya. Kalau menurut saya memang sudah cukup baik kalau di SD kita ini semua tidak ada perbedaan antara honorer dan PNS ya, P3K di sini. Semua berangkat seperti biasa pagi dan pulang juga selalu bersama-sama tepat waktu. Jadi ya kami tidak membedakan, perlakuan sama semua di sini. Seperti kemarin ya mengenai aksi damai para honorer ya itu suatu langkah yang positif. Barangkali nanti dengan adanya aksi damai tersebut pemerintah bisa terbuka mata dan hatinya bahwa di Indramayu khususnya ini masih banyak honorer-honorer yang belum diangkat. Dan semoga ke depannya mohon semuanya lah kalau bisa diangkat. Pesan untuk para honorer ya di seluruh Indonesia, tetap bersabar dan bertawakal, tentu saja harus berusaha ya. Karena walaupun bagaimanapun kita melakukan demo, kalau yang di atas belum mengizinkan, mungkin ya belum bisa terwujud. Nah, oleh karena itu selain berusaha, kita juga harus tetap berdoa ya, agar kedepannya semuanya honorer ini bisa diangkat gitu. Kalau pribadi ya khususnya sebagai guru di sini, untuk saya di sini ya memang sudah cukup menyenangkan kalau saya mengajar di SD 4 Kartanegara ini ya. Suasananya yang begitu kondusif dengan guru-guru, dengan semua masyarakat wali muridnya, komite juga itu sudah ada korelasi yang bagus. Dan kedepannya semoga juga semua sekolah di Indramayu khususnya dan di Indonesia pada umumnya ini semoga juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif juga. Gitu. SD 4 Kamu bilang kita juara.